Halo teman-teman, semoga saat ini kita dalam keadaan sehat ya. Di sini kita akan membahas tentang rancangan bujur sangkar Latin atau biasa kita sebut dengan RBSL. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu RBSL. RBSL adalah pengembangan dari RAK yang diterapkan untuk lahan yang mempunyai dua arah gradien atau penyebab heterogenitas. Contoh penelitian dengan gradien kemiringan kesuburan tanah. Sebelum kita masuk ke contoh, kita akan membahas tentang keuntungan penggunaan RBSL. Yang pertama, ada di seragam relatif sederhana. Keuntungan kedua, jika andaian heterogenitas kedua arah terpenuhi, presisi lebih baik dibandingkan dengan RAL dan RAK. Yang ketiga, interpretasi hasil penelitian cukup mudah. Dan yang keempat, jika ada data yang hilang, masih cukup mudah untuk memperhitungkan. Jika kita membahas tentang keunggulan dari RBSL, tentu dia memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah jika andaian adanya gradien dua arah tidak terbukti, maka presisinya akan lebih rendah dibandingkan RAL dan RAK. Yang kedua, pemakaian sangat terbatas, terutama untuk percobaan di lapangan, atau membutuhkan tempat percobaan yang luas untuk memenuhi banyaknya baris, sama dengan banyaknya lajur, sama dengan banyaknya perlakuan. Sekarang kita masuk ke ilustrasi kondisi lahan percobaan dengan RBSL. Kita ilustrasikan lahan kita seperti ini ya teman-teman. Di sini ada dua gradien, yaitu kesuburan dan slope. Slope atau kemiringan. Di sini semakin ke samping tanahnya, maka semakin tidak subur. Tetapi semakin ke bawah, maka dia semakin subur. Karena kan airnya jalan dari atas ke bawah, tentunya yang paling bawah yang paling subur. Berarti sekarang kita masuk ke pengacakan. Yang pertama, dengan dugaan bahwa kondisi lahan seperti ilustrasi di atas, maka pengacakan tidak dapat dilakukan secara lengkap atau seperti pada RAL atau per kelompok seperti pada RAK. Penempatan perlakuan ke dalam satuan percobaan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga perlakuan tertentu hanya terjadi satu kali dalam baris dan satu kali dalam lajur yang sama, tanpa mengorbankan prinsip acak. Pengacakan seperti ini hanya mungkin terjadi jika banyaknya perlakuan sama dengan barisan, sama dengan lajur. Pengacakan. Yang pertama, diperlukan pola tertentu agar syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi. Yang kedua, biasanya digunakan simbol huruf Latin besar atau kapital untuk setiap unit percobaan, sehingga diberi nama rancangan bujur sangkar Latin. Yang ketiga, pola bujur sangkar ini telah dibakukan dan disebut dengan Latin baku. Kita bisa mencari ini dalam buku-buku atau internet ya teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh Latin baku. Baik, di sini kami sudah mendapatkan contoh yaitu contoh Latin baku yaitu 4 kali 4 kali 4, yaitu di mana jumlah perlakuan yang terdiri dari 4, di mana pada kolom dan baris perlakuannya itu hanya satu pada setiap kolom dan baris. Misalnya pada contoh ini pada baris pertama yaitu A, B, C, D, bahwa kita lihat perlakuan A pada baris pertama itu cuma satu. Begitu juga pada kolom yaitu A, B, C, D, kolom ke bawah itu A-nya juga cuma satu. Selanjutnya contoh yang kedua, contoh Latin baku 5 kali 5 kali 5, di mana jumlah perlakuan ini ada 5, yaitu baris dan kolomnya. Seperti pada contoh 4 kali 4 kali 4 tadi, di mana misalnya perlakuan A ini hanya terdiri satu pada dari setiap baris atau kolom. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tabel ANOVA untuk RBSL. Baik, yang pertama SK. SK pada tabel ANOVA untuk RBSL ini terdiri dari 5, yaitu baris, kolom, perlakuan galat, dan total. Sedangkan pada materi sebelumnya RAKL itu hanya terdiri dari 3 SK. Yang selanjutnya DB. Untuk mencari derajat bebas baris, kita menggunakan rumus B kurang 1, mencari derajat bebas kolom dengan cara K kurang 1, derajat bebas perlakuan dengan cara P dikurangi 1, derajat bebas galat dengan cara R dikurangi 1 kali R dikurangi 2.
Sedangkan mencari derajat bebas total dengan cara P pangkat 2 dikurangi 1. Selanjutnya kita masuk di JK. Untuk mencari JKB atau jumlah kuadrat baris dengan cara YI dipangkatkan 2 dibagi R atau ulangan dikurangi faktor koreksi atau FK. Yang selanjutnya mencari JKK jumlah kuadrat kolom dengan cara YJ dipangkatkan 2 dibagi R dikurangi FK. Yang selanjutnya mencari JKP jumlah kuadrat perlakuan dengan cara YK dipangkatkan 2 dibagi R dikurangi FK. Yang selanjutnya mencari JKG dengan cara JKT dikurangi JKP dikurangi JKB dikurangi JKL. Sedangkan mencari JKT dengan cara YIJ dipangkatkan 2 dikurangi FK atau faktor koreksi. Selanjutnya kita masuk ke KT. Untuk mencari kuadrat tengah baris, kita akan memasukkan rumus yaitu JKB dibagi DBB. Untuk mencari kuadrat tengah kolom, kita masukkan rumus JKK dibagi DBK. Kolom itu maksudnya jalur atau lajur. Untuk mencari KTP, yaitu masukkan rumus JKP dibagi DBP. Selanjutnya mencari KTG dengan cara JKG dibagi DBG. Selanjutnya pada F hitung baris, kita akan memasukkan rumus KTB dibagi KTG. Untuk F hitung kolom, kita masukkan rumus KTK dibagi KTG. Untuk mencari rumus F hitung perlakuan, kita masukkan rumus KTP dibagi KTG. Baik, selanjutnya kita masuk kepada contoh percobaan dan analisis seragam. Jadi percobaan dilakukan untuk pelajari 4 pengaruh macam pupuk, yaitu perlakuannya tadi A, B, C, D pada hasil jagung. Percobaan dilakukan pada lahan yang memiliki 2 gradien, lahan miring dan gradasi kesuburan. Baik, pada tabel ini kita lihat ya teman-teman bahwa kita harus memilih Latin baku yaitu 4x4 yang seperti yang kita lihat. Jika sudah memilih 4x4, kita akan masuk kepada randomisasi baris. Ini misalnya teman-teman, kita sudah memilih ya bilangan acak yaitu 2, 3, 4 dan 1. Jadi, kita akan mengubah baris yang pertama jadi bilangan acak yang sudah kita peroleh yaitu 3, 4, 1. Jadi, baris pertama kita akan isi dengan baris yang kedua. Begitu juga pada baris kedua kita akan mengisi baris yang ketiga. Begitu juga seterusnya. Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada randomisasi kolom. Kita sudah memperoleh 4, 2, 1 dan 3. Langsung saja kita akan mengubah dia punya kolomnya teman-teman. Kita akan mengubah kolomnya menjadi 4, 2, 1, 3. Jadi kita akan menaruh kolom kolom keempat di bagian pertama dan kolom kedua di bagian kedua, begitu juga seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada layoutnya atau hasil akhirnya. Kami sudah membedakan dari warnanya bahwa kita akan melihat perbedaannya bahwa dari setiap baris dan kolom itu tidak ada yang sama perlakuannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Atlan. Misalnya didapat data hasil pengamatan seperti pada slide, ada baris dan ada kolom. Karena tadi perlakuannya A, B, C, dan D, maka diberi kode pada baris pertama, kolom pertama yaitu perlakuan B, pada baris pertama, kolom kedua yaitu perlakuan D, hingga pada baris keempat, kolom keempat yaitu perlakuan C dengan nilai 0,66. Kemudian kita lakukan analisis seragam. Karena yang diperlukan adalah jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, dan jumlah kuadrat perlakuan, maka jumlah masing-masing baris, jumlah masing-masing kolom, dan jumlah masing-masing perlakuan kita jumlahkan. Misalnya pada baris 5,62 ditambah 5,35 hingga ditambah 5,17. Kemudian jumlah dari kolom yaitu 6,35 ditambah 4,395 hingga ditambah 4,475. Lalu jumlah perlakuan kita tidak bisa lakukan pada tabel ini.
kita harus membuat satu tabel bantuan, yaitu tabel perlakuan. Jumlah masing-masing perlakuan dan ratanya. Perlakuan A jumlahnya 5,855 dengan rata 1,464. Di sini di tabel ANOVA tidak terlalu diperlukan rata. Rata diperlukan ketika terakhir kita melakukan uji pembanding. Perlakuan A 5,855 ini didapat dari jumlah setiap perlakuan A. Begitupun dengan perlakuan B, C, dan D. Baik, selanjutnya kita masuk ke penghitungan komponen analisis seragam. Yang pertama, FK atau faktor koreksi kita dapat dari jumlah total data dikuadratkan dibagi dengan jumlah seluruh data atau jumlah seluruh unit, yaitu 16, kemudian didapat hasil 28,529. Lalu JKT kita dapat dari jumlah seluruh data dikuadratkan lalu dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan FK, lalu kita dapatkan hasil. Kemudian jumlah kuadrat baris kita dapat dari 5,62 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan data berikutnya sampai pada 5,172 dikuadratkan, dibagi dengan komponen datanya 4, kemudian dikurangi dengan FK. Begitupun dengan JKK dan JKP. Dibagi dengan komponen datanya 4, lalu dikurangi dengan FK. Untuk JKG-nya, JKT dikurang JKB, dikurang JKK, dan dikurangi JKP, kemudian didapatkan hasil 0,1295. Lalu kita masuk ke tabel analisis seragam. Untuk derajat bebasnya tadi, kita sudah tahu dari mana perolehnya. Teman Atlan sudah menjelaskan bagaimana rumusnya tadi. Untuk JK kita sudah dapat dari penghitungan komponen analisis seragam. Kemudian untuk kuadrat tengah atau KT kita dapat dari JK dibagi dengan DB. Untuk F hitungnya kita dapat dari KT dibagi dengan KTG. Misalnya KTB atau KT baris dibagi dengan KTG didapatkan F hitung barisnya 0,47. Kemudian KT kolom dibagi dengan KT galat didapat F hitungnya 12,82. Kemudian KT perlakuan dibagi dengan KT galat didapat F hitungnya 6,59. Untuk F tabelnya, kita menggunakan F tabel 5% didapatkan 4,76. Kesimpulan, F hitung perlakuan lebih besar dibandingkan F tabel. Antara perlakuan berarti berbeda nyata. Kemudian F hitung baris lebih kecil daripada F tabel. Berarti baris tidak berbeda nyata. Kemudian F hitung kolom lebih besar daripada F tabel. Berarti di sini kolomnya berbeda nyata.